Kita akan melanjutkan seri Memahami Sekolah nomor 5 bagian 5. Ini melanjutkan video sebelumnya yang secara khusus akan memberikan elaborasi bagaimana organisasi juga harus belajar. Bila di video sebelumnya kita telah belajar mengenai mentalitas berkekurangan versus mentalitas berkelimpahan, video kali ini mengajak Anda untuk melihat sisi lain yang juga tidak kalah penting di dalam upaya untuk membangun organisasi yang senantiasa belajar. Untuk itu, marilah kita bersama-sama memahami konsep mekanisme bela diri dari tradisi psikoanalisis. Nah, sebelum kita beranjak lebih jauh, kita harus menanyakan satu pertanyaan pokok berikut ini. Mengapa mekanisme pertahanan diri menjadi begitu penting? Nah, di dalam hidup berorganisasi, kita dituntut untuk menampilkan diri sebagai pribadi yang semakin matang. Dari video-video sebelumnya, kita dituntut untuk mengembangkan keterampilan mendengarkan secara otentik. Kita mau tidak mau harus belajar menghargai orang lain, apa yang dipikirkan orang lain, dan dengan cara demikian, kita tidak terjebak ke dalam keyakinan diri sebagai pribadi yang paling benar. Di lain pihak, kita juga tidak menutup mata bahwa di dalam lingkungan kita, di dalam organisasi kita, dan di antara orang-orang di sekitar kita, kesediaan untuk saling belajar bersama dinilai sebagai kebutuhan mendesak. Dalam banyak hal, justru sebaliknya lah yang terjadi. Tidak cukup banyak orang yang siap untuk memeluk sikap dasar untuk senantiasa belajar. Ada orang-orang yang sangat sulit untuk diajak berpikir demi kepentingan bersama. Memang, kadang jumlahnya tidak terlalu banyak. Namun, suara-suara dari mereka acap kali terdengar terlalu nyaring. Walaupun suara mereka itu hanya representasi sejumlah kecil orang dalam organisasi, namun karena disampaikan dengan tingkat militansi yang tinggi, orang-orang di sekitarnya mau tidak mau ikut terpengaruh oleh karenanya. Disinilah kita menemukan arti penting dari keterampilan membela diri. Yang akan kita coba bangun di sini adalah, pertama, bagaimana kita, masing-masing dari diri kita, memahami konsep mekanisme pertahanan diri tersebut. Yang kedua, kita berharap untuk semakin mengetahui mekanisme mana yang sehat dan mekanisme mana yang agak sehat, serta mekanisme mana yang sama sekali tidak sehat. Dan ketiga, kita akan menilik diri kita sendiri. Dengan berbekal diskusi mengenai mekanisme bela diri macam ini, kita akan mengajukan pertanyaan reflektif. Di manakah kita berada? Adakah saya terjebak ke dalam mekanisme bela diri yang tidak sehat? Ataukah kita sebenarnya sudah berada dalam jalur yang benar? Dalam slide ini jelas bahwa mekanisme bela diri yang sehat meliputi 5 hal, yaitu antisipasi, supresi, sublimasi, altruisme, dan humor. Mekanisme yang agak sehat, artinya tingkatnya menengah, kadang bantu kita ke arah sehat, dan kadang justru membuat kita terbebani, meliputi represi, isolasi, intelektualisasi, pengalian, dan membangun reaksi. Sementara mekanisme bela diri yang tidak sehat, dan harapannya kita bisa menghindarinya sejauh mungkin, meliputi fantasi, proyeksi dan paranoia, masokisme dan hipokondria, dan asal-asalan atau acting out. Mari kita satu persatu
memahami bagaimana mekanisme bela diri sehat, mekanisme menengah, dan mekanisme bela diri tidak sehat dimaknai. Untuk yang bagian pertama, yaitu antisipasi, represi, dan fantasi. Mekanisme bela diri yang sehat terjadi dengan proses antisipasi, sementara mekanisme yang menengah itu represi, dan yang tidak sehat itu fantasi. Dalam arti demikian, ketika berhadapan dengan persoalan, mekanisme bela diri yang sehat itu berusaha untuk mengantisipasi, mengurangi tekanan atau tantangan yang rumit dengan mengantisipasi apa yang akan terjadi, sambil berpikir tentang strategi macam apa yang akan dipakai untuk menghadapinya. Mekanisme yang bersifat menengah, yaitu merepresikan berbagai macam tantangan, itu ditunjukkan dengan membuang jauh-jauh pemikiran dan gagasan yang tidak menyenangkan dan berusaha untuk tidak mengakui keberadaannya. Nah, sementara mekanisme bela diri yang sama sekali tidak sehat itu berfantasi. Hidup dalam dunia impian, di mana Anda membayangkan keberhasilan dan popularitas yang luar biasa. Anda sebenarnya tidak melakukan usaha apapun untuk menjaga relasi dan bekerja keras di bidang kerja Anda. Ini adalah salah satu tahap pertama di awal-awal kegiatan ini. Kemudian, mekanisme bela diri sehat ketika menghadapi, yang pertama, ketika kita mampu melakukan supresi. Apa yang dimaksud dengan supresi? Ini artinya mampu menahan emosi sembari menunggu waktu yang tepat untuk mengungkapkannya. Ini artinya kita menghindarkan diri dari dorongan untuk menutup mata atas berbagai persoalan. Seseorang dengan keterampilan supresi akan mengelola perasaan dan melatih diri untuk menahan ketidaknyamanan yang timbul oleh kecemasan tertentu. Nah, bagi mereka yang menjalani mekanisme menengah, itu dia akan memilih jalur isolasi, yang artinya adalah membuang jauh-jauh pemikiran, namun membiarkan perasaan dan emosi tetap bergejolak, yaitu tetap merasa sangat cemas dan tidak tahu mengapa demikian. Kemudian untuk mekanisme yang tidak sehat, itu proyeksi atau paranoia. Seseorang yang memilih jalur itu cenderung menyalahkan keterbatasan dan ketidakmampuan yang dimiliki sendiri, atau ketidakpedulian oleh orang lain. Lalu ini adalah tahap yang kedua. Tapi yang ketiga adalah sublimasi bagi yang sehat, intelektualisasi bagi yang menengah, dan masokisme atau hipokondria untuk yang negatif. Nah, apa yang disebut sebagai sublimasi? Mekanisme sublimasi itu berupa upaya untuk menemukan cara-cara lain yang baik untuk mengungkapkan emosi dan dorongan-dorongan yang tidak menyenangkan. Sementara intelektualisasi merujuk pada aktivitas mengesampingkan perasaan saat berhadapan dengan ketidaknyamanan. Namun pada waktu yang sama membiarkan pemikiran tetap berpengaruh kuat. Contohnya, membayangkan melakukan sesuatu yang kejam pada orang lain tanpa memikirkan perasaan mengerikan bila tindakan tersebut benar-benar dijalankan. Maka disebut sebagai bisa plus, bisa minus, karena di sini ada aspek yang tidak bisa dipertanggungjawabkan juga di bagian intelektualisasi. Nah, sementara masokisme atau hipokondria berusaha untuk mendapatkan apa yang Anda kehendaki dengan melakukan manipulasi atau memaksa orang lain melakukannya untuk Anda. Dalam hal ini tidak ada kesadaran bahwa Anda merupakan orang yang paling bertanggung jawab atas hidup Anda sendiri.
Tahap berikutnya adalah altruisme, pengalian, asal-asalan atau acting out. Mekanisme bela diri yang sehat dalam bentuk altruisme merujuk pada upaya untuk menemukan kebahagiaan dalam melakukan berbagai hal bermakna bagi orang lain, sekalipun tidak ada pengakuan atas berbagai pencapaian yang telah diraihnya melalui kegiatan-kegiatan seperti itu. Jadi dalam hal ini melakukan hal baik, tidak peduli apakah itu diberi penghargaan atau tidak. Itu konsep altruisme. Sementara konsep pengalihan itu mengalihkan pikiran dan perasaan pada pihak-pihak yang lemah. Misalnya, sekalipun Anda marah kepada atasan Anda, namun Anda tidak berani mengungkapkannya karena khawatir akan dampaknya. Sebagai akibatnya, kemarahan pun dialihkan ke pasangan atau anak-anak Anda, yang dalam hal ini tentu dalam posisi yang lemah. Nah, itu posisi menengah, bisa baik, bisa buruk, tetapi tetap ya ada persoalan di sana. Nah, sikap asal-asalan atau acting out tentu saja yang paling lemah di sini. Karena itu artinya kita membiarkan diri kita didominasi oleh dorongan-dorongan tak terkendali, tanpa berpikir dan merenungkan apa arti dari tindakan dan akibat yang akan muncul sesudahnya. Nah, ini merupakan tahap terakhir, ya, mekanisme bela diri yang sehat berupa humor, mekanisme menengah berupa membangun reaksi, dan mekanisme yang tidak sehat tetap asal-asalan. Nah, ketika kita berhadapan dengan persoalan orang yang menggunakan mekanisme bela diri yang sehat bisa menggunakan humor untuk mengatasi situasi dan kenyataan yang menyakitkan. Dan ini artinya bisa menertawakan diri sendiri dan bisa menertawakan keadaan, tetapi tentu saja tidak untuk menertawakan orang lain gitu ya. Lebih cocoknya adalah self-depreciating jokes atau ledekan-ledekan atau humor untuk menertawakan kekurangan atau kelemahan diri sendiri. Nah, sementara mekanisme pertahanan diri yang tingkat menengah itu membangun reaksi. Artinya, menghindari munculnya perasaan yang tidak dikehendaki dengan mengadopsi hal sebaliknya. Misalnya karena takut berkonflik dan selalu menyetujui orang yang dimaui oleh orang lain. Dan sekali lagi, mekanisme yang tidak sehat itu acting out. Membiarkan diri sendiri didominasi oleh dorongan-dorongan yang tidak terkendali, tanpa berpikir dan merenungkan apa yang implikasi dari tindakan yang dilakukan. Mekanisme keempat, yaitu psikotik, memang sengaja tidak dielaborasi di sini. Mekanisme keempat ini merujuk pada titik ekstrim yang hampir tidak pernah ditemukan di dalam lingkup dunia kerja yang normal. Karena mekanisme ini hanya terjadi pada orang-orang dengan gangguan kejiwaan yang sangat akut. Di bagian penghujung video ini, kita akan melakukan refleksi dan 3 pertanyaan mendasar yang diajukan. Yang pertama, gunakan kesempatan untuk mendeskripsikan kecenderungan diri Anda terkait dengan jenis-jenis mekanisme bela diri yang ada. Adakah Anda berada dalam posisi positif, dalam arti menggunakan mekanisme bela diri yang sehat, atau mekanisme bela diri menengah, atau justru yang negatif, yang tidak membawa keuntungan sama sekali? Pertanyaan refleksi kedua, identifikasi hal-hal baik yang sudah Anda lakukan selama ini. Ini menjadi begitu penting ketika kita bisa menilai hal-hal yang baik yang telah kita lakukan. Karena kalau kita sama sekali tidak bisa menghargai diri kita, itu juga artinya kita sebenarnya sangat negatif. Dan pertanyaan refleksi ketiga adalah hal-hal mana saja yang masih perlu Anda lakukan untuk memperbaiki diri Anda. Tentu terkait dengan mekanisme bela diri tersebut, sesuai dengan tema yang ada di video kali ini. Nah,
kita sudah benar-benar di penghujung video ini, dan terima kasih telah belajar dari video ini. Stay safe, stay home, dan stay happy.